Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jumpa lagi bersama saya Andi Ramad Serang dengan channel Pangeran Cahaya. Sebelum kita lanjut ke tema ini, dalam konten-konten saya sebelumnya saya sering mengatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Dan ini baru awal, saudara. Jangan sampai kita merasa sudah ma'rifatullah, merasa sudah mengenal Allah, akan tetapi kita stop di sini. Karena ini adalah awal agama. Bukan berarti kita sudah belajar ma'rifat ataupun merasa ma'rifat, kemudian kita stop di sini. Ingat kisah daripada uswatun hasanah, yaitu yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Mekah itu 13 tahun usaha atas iman, usaha atas tauhid, ma'rifatullah. Bagaimana Rasulullah SAW mencari jati diri sebenarnya hingga ma'rifatullah dan mengajak daripada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya untuk kenal Allah. Selama 13 tahun belum ada perintah apapun selain tauhid. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ini sewaktu di Madinah, di Mekah, 13 tahun. Dan sewaktu di Madinah, barulah turun perintah sholat. Barulah turun hukum-hukum, syariat-syariat, torikoh-torikoh. Maka apa yang harus kita lakukan? Ketika sudah belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu kaji diri, mengenal Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti uswatun hasanah, yaitu Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang lurus yang mengetahui asal kejadian diri atau mengenal Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita sudah merasa paling mengenal, merasa paling beribadah, merasa paling ma'rifatullah, merasa paling hakikat, merasa paling ahli zikir. Akan tetapi kita ini tidak bisa memanusiakan manusia. Bukankah dikatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi lehermu? Ini adalah suatu kiasan saja, saudara. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu nyata pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, apakah kamu tidak melihat? Dan Allah nyata di tiap-tiap segala sesuatu. Jangan sampai kita menghina daripada manusia-manusia lain dan tidak memanusiakan manusia tanpa terkecuali, karena Allah berada di tiap-tiap segala sesuatu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersama hambaku selama dia berjalan, selama dia berdiri, selama dia tidur, selama dia apapun. Jadi perlu kita pahami, jangan sampai kita sibuk berdebat, sibuk mencaci, maki, memfitnah, ataupun merasa paling hebat. Karena tujuan daripada ma'rifatullah untuk mengenal siapa sebenarnya Allah, siapa sebenarnya Tuhan. Dan ketika sudah mengenal, lanjutkan dengan ilmu yang diajarkan oleh pemimpin kita di dunia dan akhirat, yaitu Rasulullah SAW. Dengan bersyariat.
bermakrifatlah, berhakikatlah, bertorikolah dengan bersyariat. Ujung-ujungnya ke sana. Jadi jangan sampai kita stop kajiannya di sini terus. Jangan sampai kita merasa. Karena yang merasa ini adalah aku. Akunya ini adalah aku diri, bukan diri sejati. Diri ini akan lebur, akan hilang. Kalau akunya Allah, tidak akan lebur, tidak akan hilang. Makanya kita pahami, jangan sampai kita juga sholat 5 waktu, puasa, naik haji berkali-kali ke tanah suci, akan tetapi ujung-ujungnya apa? Kita tidak mampu memanusiakan manusia. Berarti ibadah kita apa? Kurang berbobot. Dan orang atau kita merasa paling makrifat, ego spiritual kita muncul, itu berarti makrifat kita belum betul. Karena kita yang merasa makrifat, kemudian kita sibuk berdebat, kita sibuk mencaci saudara-saudara kita. Atau apakah kita ini merasa bahwa kita ini sudah aman? Orang itu ketika nanti ajalnya tiba dan diberi nikmat oleh Sang Kuasa untuk nikmat surga, itu adalah semata-mata karena kasih sayang dan ridhonya, bukan karena semata-mata amalan kita yang banyak, keilmuan kita, dan kita. Dan kemudian setelah ma'rifatullah dipelajari, kita diam di antara keramaian dan kita ramai di antara kesunyian. Bukan berarti kita belajar ilmu ma'rifatullah tidak dianjurkan untuk bekerja, hanya tinggal di rumah, tidak mau makan, tidak mau tidur dengan sengaja. Itu bukan, itu keliru. Orang itu diajarkan belajar ilmu ma'rifatullah, belajar hakikat semuanya, toriko, untuk memanage daripada syariat kita biar benar, biar yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Biar bagaimana kita ini bekerja itu, bolehlah kita melihat makhluk, bolehlah kita bekerja, bolehlah kita kemana-mana, bolehlah kita mengatakan saya butuh voucher, boleh kita mengatakan saya butuh nasi. Tetapi hanya di mulut. Akan tetapi rohani tembus kepada Allah. Mau kemana? Allah. Kamu siapa? Allah. Semua Allah. Tujuanmu Allah. Boleh. Kecuali ketika kita keceplosan atau mabuk. Itu di luar kendali. Maka ketika sudah ma'rifatullah, sudah kenal, diam dan jalani dengan bersyariat. Jalani kehidupan ini. Dan jangan sampai kita tertipu juga dengan filsafat tasawuf, dengan kaji diri, dengan kaji ma'rifatullah. Kemudian kita tidak meluangkan waktu kita untuk sadar 24 jam. Ketika ada orang yang begini, kita sadar tidak? Itu Allah. Ketika kita melihat, sadar enggak? Yang melihat siapa, yang dilihat siapa? Sadar enggak? 24 jam. Dan perjalanan dimensi seperti ini adalah dimensi akal. Akan tetapi rohani harus tetap masuk ke dalam kolbu. Di dalam kolbu ada fuad. Di dalam fuad ada sagofa. Di dalam sagofa ada lubun. Di dalam lubun ada sirnya. Di dalam sirnya ada nur. Di dalam nurnya itu aku. Jadi kita harus masuk dimensi yang ada 7 dimensi. Yang pertama kita masuki dimensi hati, martabat-martabat sampai martabat ahadiyah. Kita betul-betul masuk di dalam dimensi itu. Rohani kita masuk.
Pertama, dimensi itu adalah dimensi alam yang pertama-tama kita mulai adalah alam-alam yang imajinasi. Muncul cahaya ini, cahaya kuning, merah, hitam, putih. Nah, kemudian bersatu menjadi bercemerlang sekali. Ini masih alam halusinasi. Kemudian ada pocong, ada kuntilanak, ada apa, ini halusinasi. Masih alam nasut. Kemudian ketika portal gaib itu, martabat dimensi setelahnya kebuka, baru kita masuk dalam jin. Alam para jin yang di sana ramai sekali. Nah, dimensinya sangat ramai. Dan di situ kita ditawari dengan dunia kekayaan. Apakah kita tertawari apa tidak? Apakah kita terkesan dengan dimensi itu apa tidak? Karomah-karomah dan keramat-keramat supranatural kesaktian ditawarkan oleh jin. Ditawarkan oleh rajanya jin, iblis. Akan tetapi ketika kita diridhoi Allah untuk masuk lagi ke dimensi, itu dimensi ruh atau alam malakut. Disinilah dimensi yang dimana dimensi para perjalan rohani, para malaikat, malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, dan semua malaikat ada di stok ini, penunggu utamanya. Akan tetapi ada juga para salikin, para orang-orang yang berjalan untuk menuju dimensi Jabarut, Lahut, ke Hahut. Pernah tidak kita masuk ke situ? Kemudian di dimensi malakut ini kita diberi nama ruhani. Kita mendapatkan ilham-ilham karena dimensi malakut ini adalah tempatnya Lauh Mahfud. Secara dimensi. Kemudian kita naik lagi, masuk lagi, terus masuk lagi. Di dimensi Jabarut. Disinilah kita diberi nur. Nama nur. Kemudian ini adalah dimensinya para nabi-nabi standby, para rasul-rasul, para wali Allah. Kemudian ada juga orang-orang salikin yang sampai di sana dan kita saling mengenal dengan nama ruh, dengan nama nur itu tadi. Kemudian naik lagi ke alam Lahut. Kemudian kita lebur di situ karena sudah tidak bisa naik, karena harus lebur di situ. Kemudian kita melebur fana di situ, bagaikan besi ke bara api. Baru kita ke alam Hahut, ahadiannya Allah. Sehingga pendengaran kita yang tadinya cuman keram, yang tadinya cuman pendengaran semakin meredam dan sebagainya, jantung terhenti, napas tidak berjalan lagi. Artinya apa? Betul-betul mati, saudara. Apakah kita pernah berjalan sementara yang kita pelajari saat-saat ini adalah filsafat tasawuf, filsafat ma'rifatullah? Secara rohani, secara akal pasti berbeda. Maka dipahami makrifat itu ada dua, jalur akal, jalur rohani. Ketika jalur akal itu semua orang dan bahkan orang-orang yang diberi hidayah banyak sekali. Dengan berbicara seperti ini, bahwa 7 sifat dikembalikan, kemudian yang nyata mazhar itu adalah wujud Allah, hakikatnya alam adalah wujud Allah. Itu semua orang, hampir semua bisa dikatakan hampir semua ketika di dalam kajian itu, ketika diberi hidayah. Akan tetapi untuk masuk ke dimensi-dimensi yang tadi itu sangat susah, saudara. Maka berjalanlah saat ini dengan berjalan mengendarai buruk seperti baginda Rasulullah SAW. Carilah buruk itu, kemudian naiklah ke situ, lalu masuklah ke dimensi-dimensi. Mulai startlah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Baitul Muharram, kemudian Baitul Muqaddas. Naiklah ke sana secara dimensi, bukan secara akal saja. Maka pentingnya ini untuk belajar secara mendalam. Jangan sampai kita merasa paling mengenal,
merasa paling ahli ibadah, merasa paling ahli zikir, akan tetapi tidak bisa memanusiakan manusia. Perlu dipahami lagi, saya tegaskan, jangan sampai kita berhenti di ilmu ma'rifatullah. Karena ilmu ma'rifatullah awal agama. Begitu saja saudaraku, mudah-mudahan dicerna dengan baik. Mudah-mudahan kita semua bisa diridhoi Allah. Mudah-mudahan kita ini bisa 24 jam sadar Allah, menghilangkan keakuan. Boleh kita mengatakan aku secara lisan, akan tetapi secara rohani itu tetap Allah koneksinya. Allah tidak ada berada di luar, tidak ada berada di dalam. Allah nyata senyata-nyatanya. Akan tetapi bukan aku ini, akunya Allah. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan laisa. Seperti saya bilang, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Sudah bertajalli kepada titik itu. Oke, semuanya mudah-mudahan dipahamkan, sama-sama belajar kita. Jangan sampai muncul lagi caci maki, hina menghina dan semuanya. Kembalilah kepada ajaran yang benar. Jangan cuma belajar dengan kitab, belajar dengan menonton, belajar dengan saling sharing. Masuk ke dalam. Lalui dimensi itu. Jika memang betul-betul sudah sampai wusul secara rohani, secara jasmani, secara rohani, secara akal, dua-duanya, pasti dia sempurna. Tidak lagi melihat di luar, tidak lagi melihat ke dalam dirinya. Semua lebur, fana, kekal bersamanya. Dan dia hilang. Hanya Allah yang ada. La maujudu bihaqqi illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.